Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Putri Ardifa YouTube channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9 pada chapter 9 yang berjudul What is it? Nah, di sini merupakan part ketiga dari chapter 9. Saya akan melanjutkan yang ada di halaman 177. Pada lembar Associating, we have learned some text about animals. Now we will read text about non-living object. Kita telah mempelajari beberapa teks tentang binatang. Sekarang kita akan membaca teks tentang benda yang tak hidup. Oke, pada part sebelumnya kita telah membaca beberapa teks yang berjudul dragonfly, grasshopper, dan fish. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks yang berhubungan dengan benda yang tak hidup. Nah, ini masih berhubungan dengan materi passive voice ya. Baiklah, untuk teks yang pertama di sini ada teks yang berjudul materials, yaitu bahan-bahan. Our world is made up of many different materials. Dunia kita terdiri dari banyak bahan yang berbeda. Metals come from rock. Logam berasal dari batuan. Wood comes from trees. Kayu berasal dari pohon. Plastic and glass are made in factories. Plastik dan kaca dibuat di pabrik. Ceramics are made of mud and clay. Keramik terbuat dari lumpur dan tanah liat. Most fabrics are made of part of plants or animals. Kebanyakan kain terbuat dari bagian-bagian tumbuhan dan juga binatang. We use all these materials to build our homes and to make the things we use every day. Kita menggunakan bahan-bahan ini semua untuk membangun rumah kita dan untuk membuat sesuatu yang kita gunakan setiap hari. A material that soaks up water well is said to be absorbent. Suatu bahan yang dapat menyerap air dengan baik dikatakan sebagai bahan penyerap. A material that resists water is said to be waterproof. Bahan yang tahan air disebut dengan waterproof ya, atau benda yang tahan air, waterproof ini. Tissues are made of a special absorbent paper. Tisu terbuat dari kertas penyerap khusus. Dan untuk paragraf yang ketiga, some materials such as metal feel cold when you touch them because they draw the heat from your hand. Beberapa bahan seperti logam terasa dingin saat kamu menyentuhnya, karena bahan tersebut menarik panas dari tanganmu. Beberapa bahan seperti logam terasa dingin saat kamu menyentuhnya. Itu dikarenakan bahan tersebut menarik panas dari tanganmu. They are said to be good thermal conductor. Mereka disebut dengan thermal conductor atau pengantar panas yang baik. Other material such as wood feel warm to the touch. Sedangkan bahan-bahan yang lain seperti kayu terasa hangat ketika disentuh. They do not draw heat from your hand and are said to be good thermal insulator. Mereka atau kayu-kayu tadi tidak dapat menarik panas dari tanganmu, sehingga disebut isolator thermal yang baik. Berikutnya untuk teks yang kedua yang berjudul sponge. There are different types of sponge. Ada beberapa jenis sponge. Some sponge are natural and come from animals that live in warm seas. Beberapa spons terbuat dari bahan alami, yang berasal dari binatang yang tinggal di lautan. Most sponge found in the house are made of rubber. Kebanyakan spons yang kita temukan di rumah itu terbuat dari karet. Spons dapat menyerap air dengan baik. Water is held in tiny holes inside a sponge.
air masuk ke dalam lubang kecil yang ada di dalam sponge. It will only come out when the sponge is squeezed. Air-air itu tadi akan keluar ketika sponge diperas. The best sponge mop up lots of water. Sponge yang bagus dapat menyerap banyak air. Berikutnya untuk teks yang ketiga berjudul fabric. Fabric ini adalah kain ya. There are different kind of fabrics. Ada beberapa jenis kain. Fabrics such as cotton, linen, wool, and silk are made of natural fibers. Kain-kain seperti katun, linen, wool, sutra terbuat dari serat alami, which come from plants and animal, yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Fabrics can also be made of plastic. Kain juga bisa terbuat dari plastik, or a mixture of plastic and natural fibers, atau bisa juga terbuat dari campuran plastik dan bahan alami. Fabrics have different properties. Kain memiliki karakteristik yang berbeda. For example, some are tough. Contohnya, ada beberapa kain yang keras, while others wear away quickly. Ada beberapa kain yang cepat kusut, yang mudah kusut begitu ya. Fabrics are used around the house to make clothes, curtain, towels, and furniture covering. Kain kita gunakan di sekitar rumah untuk membuat pakaian, tirai, handuk, dan juga penutup furnitur. Baiklah, kita lanjutkan untuk teks yang berikutnya yang berjudul wood, kayu. Wood is a natural material. Kayu adalah bahan alami. It's come from the trunk and branches of trees. Kayu berasal dari batang dan cabang pohon. Different trees produce different kinds of wood. Pohon yang berbeda akan menghasilkan jenis kayu yang berbeda. Some woods such as oak are very hard. Beberapa kayu seperti oak itu sangat keras. Others such as balsa are very soft. Sedangkan jenis kayu balsa itu sangat halus, sangat lembut ya. Maksudnya itu tidak keras di sini. Most woods are light enough to float, but some such as ebony sink. Kebanyakan kayu itu ringan ya, dapat pengapung di air, tetapi beberapa kayu yang lain seperti kayu ebony itu akan tenggelam. Wood has a distinctive smell. Kayu memiliki bau yang khas. When you hit it with a hammer, ketika kamu memalu kayu tersebut, it has a distinctive sound. Itu akan menghasilkan suara yang khas. Some woods such as ebony, beberapa kayu seperti jenis ebony, are so hard that it is almost impossible to saw or knock a nail into them. Beberapa jenis kayu seperti kayu ebony itu kayu yang sangat keras, dan kayu tersebut tidak mungkin dapat digergaji atau tidak mungkin juga ditancapkan paku di kayu tersebut, karena kayu ebony ini merupakan kayu yang sangat keras. Balsa wood is so soft you can easily break it with your fingers. Berbeda dengan kayu ebony tadi, kayu balsa itu merupakan kayu yang lembut ya. Lembut di sini maksudnya itu tidak sekeras kayu ebony. Kamu bisa dengan mudah mematahkan menggunakan jarimu. Different woods are chosen to make different types of furniture. Beberapa jenis kayu dipilih untuk membuat furnitur, depending on how strong the furniture needs to be. Tergantung seberapa kuat furnitur yang diinginkan. Baiklah, setelah kita menganalisis beberapa teks yang berhubungan dengan non-living things tadi, kemudian pada aktivitas berikutnya di halaman 180, we will look closely at the text by using a similar table of analysis. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis dari teks yang sudah kita baca sebelumnya.
Jadi di sini nanti kita akan menganalisis teks yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu pada material, sponge, fabric, dan juga woods. Oke, di halaman 181 di situ kalian temukan ya, ada tabel analisis tentang bacaan pada teks material. Nah, di situ untuk main idea, yaitu ide pokoknya, untuk yang pertama di situ adalah a material that soaks up water well is said to be absorbent. Sedangkan yang kedua, a material that resists water is said to be waterproof. Ide pokok dari bacaan yang berjudul material tadi yang pertama adalah bahan-bahan yang dapat menyerap air dengan baik disebut dengan absorbent atau penyerap air ya. Sedangkan untuk bahan-bahan yang tahan air disebut dengan waterproof. Sedangkan untuk detail faktanya, fakta detailnya ya, di sini terbagi menjadi material, karakteristik, dan juga function. Nah, untuk materialnya di sini disebutkan berasal dari apa saja ya bahan-bahan itu tadi, seperti metals, wood, plastik, keramik, dan lain-lain. Sedangkan untuk karakteristik atau ciri-ciri, nah di sini ada beberapa yang disebutkan berdasarkan teks yang berjudul material tadi. Sedangkan untuk function, yaitu fungsi dari materials, yaitu digunakan untuk build our homes and to make the things we use every day, yaitu untuk membangun rumah dan membuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Dan untuk berikutnya, kita akan menganalisis dari teks yang berjudul sponge, fabric, dan juga wood. Tabel analisisnya bisa kalian simak pada slide berikut ini.